kita semua ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk kita bisa mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kita bisa senantiasa berusaha mengenal Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan suri tauladan bagi kita semua, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hidayah, dengan membawa petunjuk agar senantiasa menunjukkan kepada kita jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang insyaallah di kesempatan malam yang berbarokah ini akan kita lanjutkan pembahasan sirah nabawiyah yang menceritakan tentang perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sepantasnya bagi seorang muslim untuk senantiasa mengenal Rasulnya, untuk senantiasa mengenal bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berjuang, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewakafkan umur beliau untuk menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala ini, sehingga kita merasakan nikmatul Islam, kita merasakan nikmat iman, dan kita bisa merasakan nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau suratul Alaq dan suratul Muddathir. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril sebagai perantara wahyunya Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suratul Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi, dan hingga akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepadanya, ya ayyuhal muddaththir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir. Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan wahai orang yang berselimut, qum fa'andzir, bangun dan berilah peringatan kepada manusia. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru manusia, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru manusia dan mulai berdakwah dengan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wa andzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada saudara-saudara dekatmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memanggil orang-orang Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada mereka untuk mereka mau menerima kalimat la ilaha illallah, kalimat yang harusnya mereka ucapkan sebagai bentuk ikrar bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan sesembahan yang batil. Selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk, dan selain Allah Subhanahu wa taala tidak pantas untuk disembah. Inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seru kepada mereka, orang-orang Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah kita sebutkan di kesempatan yang lalu, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru di kota Mekah dengan cara bersembunyi-sembunyi. Dan tariqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ula ini, cara Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di tahapan yang pertama ini, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru
kepada orang-orang yang ada di kota Mekah dengan bersembunyi-sembunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerukan tentang tauhid, dan itu adalah merupakan perkara yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa dakwahkan kepada umat ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah mengatakan di dalam ayatnya, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, yang setiap rasul tersebut menyeru tentang tauhid, menyeru agar mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam segala bentuk peribadatan, menyeru agar seseorang itu mau bertawakal, mau menyerahkan dirinya, mau menghambakan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala duna ghairihi, bukan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kata beliau muallif hafizallah taala ketika beliau menjelaskan tentang cara dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama ini, kata beliau, bada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bid-da'wati ila tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memulai dakwahnya dengan menyerukan kepada tauhidillah, menyerukan agar seseorang itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, wa nabada kulla madhahiri syirki, dan membuang segala bentuk yang nampak dari yang namanya kesyirikan. Dan ini adalah merupakan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada mereka orang-orang musyrikin, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah la ilaha illallah, engkau akan menjadi orang yang beruntung. Apa yang dijawab oleh mereka orang-orang musyrikin, Pak? Orang-orang musyrikin ketika mereka diseru untuk mereka mengucapkan la ilaha illallah, maka mereka mengatakan, aja'alal alihata ilahan wahidah, inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia Muhammad akan menjadikan ilah-ilah yang banyak, sesembahan-sesembahan yang banyak menjadi satu ilah saja, menjadi satu sesembahan saja? Inna hadza la syai'un ujab. Ini adalah merupakan sesuatu yang sangat mengherankan. Dan ini menunjukkan bahwasanya mereka orang-orang musyrikin, orang-orang kafir Quraisy, mereka itu betul-betul paham tentang makna la ilaha illallah. Mereka itu betul-betul paham tentang konsekuensi dari orang-orang yang mereka mengucapkan la ilaha illallah. Bahwasanya ketika seseorang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya maka orang tersebut harus meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, mau para anbiya, mau para malaikat, mau bintangnya, mau mataharinya, mau rembulannya, mau jinnya, mau orang solehnya, yang mereka punya potensi menjadi tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, maka mereka harus ditinggalkan. Maka mereka harus ditinggalkan. Dan ini yang mereka tidak mau, orang-orang musyrikin tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi tersebut. Kata beliau, wastamarrat 3 sanawat. 3 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah secara apa? Secara sembunyi-sembunyi. Kemudian kata beliau, bada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwatahu sirran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya itu dengan cara sembunyi-sembunyi. Wa kana minat tabi'i an yatahaddatsa ma'a alsaqin nasi bihi min ahlihi wa asdiqaihi. Maka termasuk di antara tabiat ketika kita punya perkara yang penting, kita punya perkara yang itu adalah merupakan perkara yang baik, tabiatnya apa? Seseorang itu akan membicarakan bersama orang yang paling dekat dengannya. Dia akan berbicara tentang bersama keluarganya dan teman-temannya. Dan ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan Khadijah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
berbicara dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, karena beliau adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada sepupunya, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada Zaid bin Harithah. Bagaimana Zaid adalah orang yang diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang anak. Inilah orang-orang yang diajak bicara oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man yatawassamu fihi al-khaira mu'tamidan tariqal istifa'i wal ikhtiyari fi man yatahaddatsu ma'ahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan orang-orang yang semangat di dalam kebaikan. Dalam keadaan beliau bersandar dengan cara memilih-milih. Gak semua orang diajak bicara oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah secara apa? Secara sembunyi-sembunyi. Dipilih. Siapa yang diajak bicara oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah. Berbicara. Wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah disampaikan kepada mereka, orang-orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, termasuk di antara orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam dari kalangan para wanita siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Yaitu Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dari awal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun kepada beliau Iqra, yaitu surat Al-Alaq, Khadijah radhiyallahu taala anha adalah orang yang pertama kali membenarkan apa yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yukhzikallahu abadan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyengsarakan kamu selama-lamanya. Kemudian yang termasuk di antara orang-orang yang awal-awal masuk Islam yaitu Waraqah bin Naufal, saudara dari Khadijah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada Waraqah bin Naufal kejadian yang telah dialami oleh beliau, maka Waraqah bin Naufal ketika mendengarkan hal tersebut, Waraqah bin Naufal beliau mengatakan bahwasanya umatmu akan mengeluarkanmu. Kalau seandainya aku diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membelamu, maka apa? Maka aku akan membelamu terhadap kaummu. Oleh karenanya dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan tentang Waraqah bin Naufal, kata beliau, wa tuwfiya ba'da hadhihi al-qissati biqalilin. Waraqah bin Naufal diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah apa? Setelah cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan wahyu. Fa inna mithla hadzal ladzi sadara anhu tasdiqu bima wujida wa imanu bima hasala minal wahyi wa niyatun salihatun lil mustaqbal. Maka apa yang ada pada diri Waraqah bin Naufal dari membenarkan apa yang terjadi pada Rasulullah, kemudian iman dengan apa yang terjadi pada Rasulullah, dan niat yang jujur ingin membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan bahwasanya Waraqah bin Naufal itu adalah orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula yang dikatakan oleh beliau Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan wa aslama al-qissu Waraqah bin Naufal, telah masuk Islam Waraqah bin Naufal, yaitu seorang pendeta, dan beliau apa? Wa tamanna ayyakuna jazaan, sampai beliau mengharap agar dijadikan apa? Dijadikan muda kembali. Id yukhrija Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaumuhu, ketika kaumnya itu akan mengeluarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waraqah mengharapkan apa? Mengharapkan untuk beliau menjadi seorang yang muda lagi. Maka Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan, walihada naqul awwala man amana bihi minan nisa, orang yang pertama kali beriman dari kalangan wanita Khadijah binti Khuwailid, wa minar rijal Waraqah bin Naufal, dan dari kalangan laki-laki
yang pertama kali beriman kepada Rasulullah dan membenarkan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan Waraqah bin Nawfal. Baru setelahnya ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan beliau termasuk di antara orang yang masuk Islam dari kalangan anak-anak. Karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala itu masih anak-anak dan mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Zaid bin Harithah, anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diangkat oleh beliau menjadi seorang anak. Hingga akhirnya 5 orang ini dan yang satu sudah meninggal yaitu Waraqah bin Nawfal berusaha untuk menyebarkan dakwah. Terutama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengajak orang-orang untuk mereka mau memeluk agama Islam. Sehingga nasyata haula'i sabiquna fid da'wati ila Allah sirran. 5 orang ini atau 4 orang ini semangat untuk berdakwah, Pak. Namanya mendapatkan kebenaran. Kita kalau mendapatkan kebenaran, baru mendapatkan kebenaran dan kita tahu bahwasanya itu adalah merupakan kebenaran, maka apa? Semangatkan di dalam berdakwah. Apalagi dulu awal-awal kenal ngaji sunnah, awal-awal kenal ngaji dan baru kenal apa? Yang namanya ini loh Islam yang benar. Kita berusaha untuk apa? Untuk dakwah, ngajak teman kita, ngajak keluarga kita, berusaha untuk mendakwahi orang-orang yang terdekat di sekeliling kita. Dan itu juga yang dilakukan oleh beliau, orang-orang as-sabiqun, orang-orang yang mereka dahulu di dalam masuk Islam. Faqad aslama ala yadi Abi Bakar, hingga akhirnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berhasil mengislamkan sebagian dari para sahabat. Termasuk di antara yang diislamkan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yaitu Utsman ibni Affan. Utsman ibni Affan ini masuk Islam melalui tangan siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Begitu pula Zubair ibn al-Awwam. Zubair ini adalah merupakan apa? Apanya Abu Bakar, Pak? Zubair ibn al-Awwam, Pak? Hah? Zubair ibn al-Awwam itu apanya Abu Bakar? Wah, tidak ada yang tahu, Pak. Hah? Apa Pak Abdul Qadir? Tidak tahu. Apa maksudnya? Tidak ada yang tahu, Pak. Allahul musta'an. Masa orang ngerti sahabat? Iya, gitu kan? Zubair ibn al-Awwam itu menantunya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, suami dari Asma binti Abi Bakar. Ya kan? Zubair ibn al-Awwam masuk Islam, ya kan? Masuk Islam. Hingga akhirnya beliau melalui siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, diajak mantunya sama Abu Bakar. Begitu pula Abdurrahman ibni Auf diajak oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu untuk masuk ke dalam Islam. Sa'ad ibni Abi Waqqas, begitu pula Sa'ad ibni Abi Waqqas, seorang pemuda Quraisy yang gagah, yang pintar, diajak oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu untuk masuk ke dalam Islam. Begitu pula Thalha ibni Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Ini mereka adalah orang-orang yang masuk ke dalam Islam yang ngajak siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan 5 ini, ikhwani wa akhwati fillah, Utsman, Zubair ibn al-Awwam, Abdurrahman ibn Auf, Sa'ad, kemudian Thalha, haula'il khamsah alladzina aslamu ala yadi Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu minal asyarati mubasysyarah bil jannah. Termasuk di antara 10 yang dijanjikan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara 10 yang dijanjikan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Kemudian yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Ubaidah fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Sa'ad fil jannah, Thalha fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah. Ini 10 orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan mereka termasuk di antara awail as-sabiqun al-awwalun
yang mereka awal-awal masuk ke dalam Islam. Masuk ke dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus mulai berdakwah. Semakin banyak Islam semakin menyebar, Pak, di kota Mekah. Dari mulai 4 tadi, dari Khadijah, Abu Bakar, kemudian Ali, kemudian siapa tadi? Zaid, ya kan? Anak angkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa? Menyebar. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awwam itu sudah mulai menyebar. Akhirnya apa? Islam ini sudah mulai banyak. Tapi apa? Mereka berusaha untuk menyembunyikan keislaman mereka. Termasuk diantara yang awal-awal masuk Islam. Siapa? Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah. Ini termasuk diantara awal-awal yang masuk dalam Islam. Kemudian Abu Salamah. Kemudian Al-Arqam Ibn al-Arqam. Al-Arqam Ibn al-Arqam. Yang ini dijadikan apa? Dijadikan tempat ngajinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Arqam Ibn al-Arqam. Kalau bapak-bapak umroh, tempatnya Al-Arqam Ibn al-Arqam itu di dekat Bukit Sofa. Di dekat Bukit Sofa. Di situ rumahnya Al-Arqam Ibn al-Arqam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ngajari para sahabat ketika turun wahyu, di rumahnya siapa? Di rumahnya Ibn al-Arqam ini. Kenapa? Karena orang-orang mereka sibuk ketika habis tawaf sa'i, maka apa? Masuk lewat samping, masuk ke rumahnya Al-Arqam Ibn al-Arqam, sehingga samar ketika masuk, karena di situ tempat apa? Tempat yang ramai, sehingga ketika masuk rumah samar-samar. Disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngajari siapa? Ngajari para sahabat. Kemudian termasuk diantara yang awal-awal masuk Islam Utsman ibni Mad'un. Ini saudara sepersusuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula 2 saudaranya yang lain, Qudamah ibni Mad'un, Abdullah ibni Mad'un. Ini semua adalah merupakan apa? Adalah merupakan orang-orang yang termasuk diantara awailul muslimin, orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Dan 3 orang ini, Utsman ibni Mad'un, Qudamah ibni Mad'un, Abdullah ibni Mad'un, ini adalah merupakan paman Abdullah ibnu Umar. Paman Abdullah ibni Umar. Kenapa? Karena saudarinya nikah sama Umar bin Khattab. Saudarinya nikah sama Umar bin Khattab. Siapa? Hafsah ibni Mad'un. Hafsah ibni Mad'un itu adalah merupakan istri dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian termasuk diantara yang awal-awal masuk Islam yaitu siapa? Sa'id ibni Zaid. Sa'id ibni Zaid. Wa ghairuhum minas sahabati aslamu sirran. Dan selain dari mereka di kalangan para sahabat, maka apa? Mereka masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Wa kana yajtami'u bihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutakhaffiyan. Mereka berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Kemudian yatslu alaihim ma yanzilu minal wahyi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada mereka apa yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yurshiduhum ila din, ngajarkan agama. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajarkan wahyu sedikit diajarkan kepada mereka para sahabat yang mereka apa? Yang mereka masuk ke dalam Islam. Maka kata Imam Ibnu Hisham ini ahlu sejarah. Beliau mengatakan apa? Wa fi fatratin wajizatin wasala adadul ladzi sabaqu ilal Islam min butuni Quraisy ila aktsara min arba'ina nafaron. Kata Imam Ibnu Hisham rahimahullahu taala, hanya dalam waktu sebentar saja, karena Islam ini datang dengan mukjizat yang begitu luar biasa, dengan Al-Quran, yang dimana orang-orang Quraisy itu betul-betul memahami bahasa Al-Quran ini, betul-betul memahami bahasa Arab, dan mereka tahu bahwasanya ini apa? Ini bukan syair, dan ini juga bukan kahin, ini bukan syair, bukan penyihir, bukan dukun, tapi apa? Ini adalah merupakan tanzilun mir rabbil alamin. Ini adalah merupakan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Maka apa? Maka begitu cepatnya mereka menerima agama Islam ini. Hingga akhirnya apa?
sampai jumlah kaum muslimin itu 40 orang. Mulai banyak. Dan disebutkan oleh Imam Mujahid Ibn Jabr Al-Makki, murid dari Abdullah Ibn Abbas, beliau mengatakan apa? Wa mimman ishtaharu bainas sabiqina ilal Islam minal mawali Bilal ibn Rabah wa Suhaib ibn Sinan wa Ammar ibn Yasir wa waliduhu yaitu Yasir ibn Ammar wa ummuhu Sumayyah binti Khayyat. Kata Mujahid, termasuk di antara yang Islam bukan dari kalangan orang-orang yang merdeka, tapi kalangan siapa? Kalangan budak. Kalangan budak. Siapa? Bilal ibn Rabah. Bilal ibn Rabah ini adalah budak yang pertama kali masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam Islam. Begitu pula Suhaib ibn Sinan. Suhaib ibn Sinan. Suhaib ibn Sinan ini, khani wa akhwati fillah, beliau itu Ar-Rumi. Ar-Rumi dari Arumo. Tahu Arumo, Pak? Dari Ethiopia, sama kayak Bilal, ya kan? Nah, Suhaib ibni Sinan ibni Malik, beliau ini adalah awalnya dahulu beliau itu tinggal di Irak, ya kan? Akan tetapi ketika beliau tinggal di Irak dan bapaknya adalah pekerja di Kekaisaran Kisra, Suhaib ibni Sinan ini bapaknya bekerja di Kaisar Kisra, karena ketika itu kerajaan Kisra itu ada di Irak. Maka ketika orang-orang Romawi mereka menyerang orang-orang Kisra ini, maka Suhaib ibni Sinan ini termasuk diantara salah satu dari apa? Dari tawanan, dari tawanan, termasuk diantara salah satu dari tawanan perang tersebut. Sehingga orang Romawi akhirnya mengambil dan dikasih nama dengan Suhaib ibn Rum. Afwan, bukan dari Aroma ya, bukan dari Ethiopia, tapi dari Romawi. Dikasih nisbah Ar-Rumi karena apa? Menjadi tawanan orang-orang Romawi. Menjadi tawanan orang-orang Romawi. Hingga akhirnya ketika menjadi tawanan orang-orang Romawi, hingga akhirnya beliau Suhaib ibn Sinan ini bisa bahasa Arab dan diperjualbelikan, namanya budak ya Pak ya, diperjualbelikan dan akhirnya dibeli oleh kabilah di Mekah, hingga akhirnya apa? Beliau menjadi budaknya Abdullah ibni Jad'an At-Taimi, ya kan? Hingga akhirnya apa? Beliau masuk ke dalam Islam, Ini Suhaib ibn Sinan. Dan termasuk diantara budak yang masuk Islam, Pak, yaitu siapa? Ammar ibn Yasir dan bapaknya. Ammar ibn Yasir, bapaknya siapa, Pak? Yasir. Oh, namanya Ammar ibn Yasir, bapaknya siapa? Bapaknya Yasir. Nama bapaknya Yasir bin Ammar. Gitu. Jadi kakeknya Ammar, gitu. Kalau orang dahulu, Pak, orang Arab itu sering membuat nama itu bapaknya Yasir, ya kan? Karena bapaknya Yasir ini Ammar, anaknya dikasih nama Ammar. Jadi Ammar bin Yasir bin Ammar. Supaya apa? Supaya gak bingung, gak banyak-banyak nama. Kalau kita kan namanya banyak, jadi bingung gitu. Kalau mereka Ammar ibni Yasir ibni Ammar, bapaknya Yasir ibni Ammar. Begitu pula ibunya Sumayyah binti Khayyat. Ini termasuk diantara apa? Termasuk diantara orang-orang yang mereka masuk ke dalam Islam. Dari sini, khani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dari kita ketahui ternyata yang masuk Islam, awal-awal yang mereka masuk ke dalam Islam, sebagaimana yang disebutkan di sini, kata beliau, yattadihu min sijli asma'i sabiqinal awwalina ilal Islam annahum kanu min khirati aqwamihim. Bahwasanya yang pertama kali masuk Islam itu, Pak, dari kalangan para sahabat itu adalah orang-orang yang baik, yang punya nasab, gitu. Sedangkan yang budak itu cuma
bisa dihitung dengan jari. Bisa dihitung dengan jari. Walam yakunu kama yadhkuru ba'dul kutab, bukan seperti yang dibilang yang mengikuti agama Islam, yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya mereka apa? Mereka itu dari kalangan fuqara, dari kalangan orang miskin, dari kalangan orang lemah, dari kalangan budak saja, yang mereka pengen apa? Mereka pengen meminta perlindungan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan itu, tapi justru apa? Justru yang masuk ke dalam Islam, mereka siapa? Mereka adalah orang-orang pilihan kaum. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Bakar As-Siddiq. Ini mereka adalah orang-orang apa? Orang-orang punya nama di kaumnya. Sedangkan dari kalangan budak justru malah Ammar bin Yasir dan keluarganya. Ya kan? Kemudian Bilal, kemudian Suhaib, itu saja yang dari kalangan apa? Dari kalangan budak. Kemudian cuma perbedaannya, kalau dari kalangan mereka orang-orang yang mereka punya nasab, Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman ibni Auf, ini orang-orang kafir Quraisy, Pak, murka sama mereka. Cuma problemnya apa? Problemnya ini mereka punya kabilah. Mereka ini ada orang yang melindungi. Bahkan mereka ini sebenarnya orang-orang kafir Quraisy itu kan pengen menyakiti Rasulullah, pengen memberhentikan apa? Memberhentikan dakwanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ada siapa? Ada Abu Thalib di belakangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pamannya, yang pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Berdiri tegak untuk apa? Untuk membela dakwanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jahal, Abu Lahab, ya kan? Kemudian mereka orang-orang yang petinggi-petinggi Quraisy, mereka itu apa? Pengen menyakiti siapa? Para sahabat ini. Tapi apa? Tapi yang terjadi, Abu Bakar punya kabilah, Utsman bin Affan punya kabilah, ya kan? Utsman bin Mas'ud punya kabilah, Sa'ad bin Abi Waqqas punya kabilah. Kalau seandainya mereka ini disakiti, maka apa? Kabilahnya yang akan berdiri di depan mereka. Akhirnya apa? Orang-orang musyrikin ini nggak bisa ngapa-ngapain sama siapa? Sama orang-orang yang punya apa? Yang punya kedudukan di sisi masyarakat. Apa yang terjadi? Dongkolnya mereka, kekesalan mereka, akhirnya apa? Alladzina tahammalun nasibul akbar minat ta'dib hubul ariqo. Akhirnya yang menjadi korban kedongkolan, kejengkelan orang-orang kafir Quraisy itu kepada siapa? Nih, kepada budak-budak ini yang bisa disiksa. Kenapa? Mereka nggak ada yang bela. Mereka nggak ada yang bela. Berbeda dengan siapa? Berbeda dengan mereka orang-orang yang punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat, yang mereka punya kabilah, yang mereka punya keluarga. Makanya Bilal ibn Abi Rabah disiksa, ya kan? Ditaruh di teriknya matahari di tengah-tengah kota Mekah, Pak. Panasnya begitu luar biasa. Diletakkan batu di dadanya. Bilal hanya mengucapkan Al-Ahadul Ahadul Ahad. Hanya mengucapkan Allah adalah Zat yang Maha Esa. Allah adalah Zat yang Maha Esa. Makanya kata beliau, wa kanat fitnatuhum ala mala'in minan nas wa antasyara amruhum bainama imtana'a akharuna bi aqwamihim. Mereka nggak bisa mengadab para sahabat yang mereka punya kedudukan. Apa yang terjadi? Mereka akhirnya mengadab ini Bilal ibn Abi Rabah. Mereka mengadab siapa? Keluarga Yasir ibn Ammar. Sampai disebutkan waman udziba minhum udziba fi qabilatihi walam yuntashar amruhum walam yadhkuru katsiran. Dan orang-orang yang diadab di antara mereka itu diadab di kabilahnya. Diadab di kabilahnya. Dan tidak disebutkan bahwasanya kalau mereka diadab. Dan apa yang terjadi? Walam yastati'in nabi sallallahu alaihi wasallam ayyaf'ala lil mustad'afina syai'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak bisa berbuat apa-apa, Pak. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kekuatannya masih lemah. Kita lihat saudara-saudaranya seiman diadab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuma mengatakan sabron ya ahla Yasir. Sabarlah wahai keluarga Yasir. Sabar wahai keluarga Yasir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cuma mengatakan, gembiralah kalian dengan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sudah berada di kota Madinah saja,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam awal hijrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum mampu untuk melakukan apa-apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya bisa berdoa, Allahumma anjil Walid ibn Walid, ya Allah selamatkanlah Walid ibn Walid. Siapa Walid ibn Walid ini, Pak? Ada yang tahu, Pak? Hah? Wah, iki asli nggak tahu sejarah. Pripun, Pak? Gimana kita mau semangat di dalam berjuang kalau kita tidak tahu perjuangan? Gitu. Makanya kalau dahulu orang-orang tua yang tahu perjuangan 45, mereka itu ngerasa memiliki apa, Pak? Mereka merasa memiliki Indonesia, Pak. Ketika anak-anak kita sudah nggak tahu sejarah perjuangan Indonesia, bagaimana Indonesia merdeka, akhirnya apa? Merasa tidak memiliki Indonesia. Begitu pula dengan Islam, Pak. Kalau kita sebagai kaum muslimin kok nggak tahu bagaimana perjuangan Islam ini ada, gimana kita akan kuat untuk memegang Islam di dalam diri kita, Pak? Jadi seakan-akan Islam itu yusgur gini-gini toh. Padahal apa? Islam itu diperjuangkan dengan darah. Islam itu diperjuangkan dengan tetesan keringat. Islam itu diperjuangkan dengan tangisan, Pak. Gitu. Kemudian apa? Kemudian kita kok nggak tahu sejarah Islam. Kita nggak tahu pejuang-pejuang Islam. Akhirnya apa? Kita seakan-akan nggak lek bahasane wong Jawa ora eman gitu loh. Nggak punya eman terhadap Islam ini gitu. Nggak punya rasa memiliki yang kuat. Karena apa? Kita nggak tahu bagaimana mereka berjuang. Walid bin Walid ini saudaranya Khalid bin Walid, Pak. Makanya sama-sama bin Walid. Yang satu Walid bin Walid, yang satu Khalid bin Walid. Walid bin Walid lebih dahulu masuk dalam Islam. Lebih dahulu daripada saudaranya. Sedangkan Khalid bin Walid lebih telat masuk ke dalam Islam. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan, Allahumma anjil Walid ibn Walid, wa Salamah ibni Hisham. Begitu pula Salamah ibni Hisham. Kenapa Salamah ibni Hisham, Walid bin Walid, kemudian Ayyash ibni Abi Rabi'ah? Nah, Ayyash ibni Abi Rabi'ah ini adalah merupakan siapa? Adalah merupakan saudaranya Abu Jahal seibu. Ayyash ini adalah saudaranya Abu Jahal seibu. Wal mustad'afina bi Makkah, dan orang-orang yang lemah di kota Mekah. Kenapa? Karena mereka menjadi tawanan, Pak. Ketika kaum muslimin itu sudah hijrah, Walid bin Walid, Ayyash, kemudian Salamah ini menjadi tawanan, dan sebagian kaum muslimin itu menjadi tawanan orang-orang musyrikin di kota Mekah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allahumma shdud wat'aka ala mudar. Ya Allah, berikanlah adabmu, ya kan, yang keras kepada Mudar, yaitu kabilah Mudar. Waj'alha alaihim sinina kasini Yusuf, dan jadikan bagi mereka yaitu tahun-tahun seperti tahun-tahunnya Yusuf, paceklik kering. Ini doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak punya kekuatan untuk bantu para sahabatnya. Rasulullah punya kekuatannya apa? Hanya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya awal-awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Ketika Ammar ibn Yasir satu keluarga itu diadab sama Abu Jahal. Abu Jahal ini, Pak, asli apa? Jahat banget lah, Pak. Abu Jahal ini begitu luar biasa peperangan bersama kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sumayyah ibn Khayyat ini, Pak, ibunya Ammar ibn Yasir, dia sudah tua dan dia adalah orang yang lemah. Akan tetapi apa? Beliau beriman dan diadab, fa'udzibat li ajli imaniha, diadab karena sebab imannya, Pak. Diadab karena sebab imannya, hatta qatalaha aduwullahi Abu Jahal, sampai Abu Jahal itu membunuhnya. Apa yang dilakukan? Indama ta'anaha ma'akubuliha bihirbatin. Bagaimana Abu Jahal membunuh, Pak? Tombak itu, Pak, itu ditusukkan dari kemaluannya, Pak. Ya kan? Ditusukkan dari kemaluannya kepada siapa? Kepada Sumayyah ibn Khayyat. Ini yang dilakukan
dilakukan oleh siapa? Abu Jahal. Karena apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika membicarakan tentang orang-orang yang beriman, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Allah menceritakan di dalam surat Al-Buruj itu bahwasanya apa? Mereka itu tidaklah mengadab orang-orang beriman kecuali apa? Kecuali mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mereka nggak mau. Hingga akhirnya suaminya juga Yasir ibni Ammar juga diadab, dan hingga akhirnya apa? Meninggal. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cuma bisa lewat, dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, abshiru ala Ammar, berbahagialah wahai keluarga Ammar, wa ala Yasir, dan wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, perjanjian kalian itu ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apa kata Allah? Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massahumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Apakah kalian ngira, Pak? Apakah jenengan semua ngira? Kita semua ngira kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, padahal belum datang kepada kita apa yang datang kepada mereka orang-orang sebelum kita. Menimpa mereka bagaimana? Bilal diadab karena iman, ya kan? Kemudian Sumayyah bagaimana? Diadab karena iman. Suaminya diadab karena iman. Orang-orang terdahulu massahumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu, digoncang oleh musuh-musuh mereka sampai mereka mengatakan mata nasrullah. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Goncangan apa yang sudah menimpa keimanan kita sehingga menunjukkan iman kita jujur? Oleh karenanya kata beliau, "I'lam rahimakallah, annal ibtila'a yumayyizul khabitha minat thayyib." Ujian ini akan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang jujur dan mana yang dusta. Fadhaiful iman, orang yang lemah imannya, la yatahammalul ibtila, dia enggak akan kuat dengan namanya ujian yang seperti ini. Walidha lamma dhahabal idza, oleh karenanya ketika sudah ujian badan itu sudah hilang di kota Madinah, kathuran nifaq, orang-orang munafik itu semakin banyak. Wasara man yadkhulu fid dini dhahiran bahitan anil masalihid dunyawiyah. Akhirnya yang masuk Islam itu cuma pengen maslahat duniawi, bukan hanya sekedar pengen iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Oleh karenanya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita beriman, tapi kita nggak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian orang-orang sebelum kita. Oleh karenanya sebelum ujian-ujian itu datang dan kita senantiasa meminta al-afiyah, minta keselamatan, minta agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari ujian-ujian tersebut, maka apa? Jaddidu imanakum, perbaikilah iman kita. Perbaiki terus apa? Keimanan kita. Perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hubungan kita dengan Al-Qur'an, perbaiki hubungan kita dengan agama. Berpeganglah teguh dengan Al-Qur'an, berpegang teguhlah dengan agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semua. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sembunyi-sembunyi. Bagaimana perjuangan beliau, bagaimana pengorbanan beliau dan para sahabat di dalam masa-masa tersebut, yang sepantasnya bagi kita untuk senantiasa mengenal perjuangan pendahulu kita. Agar apa? Agar kita tahu bahwasannya agama yang kita perlu ini diusahakan, diupayakan dengan darah, dengan tetesan air mata, dan dengan keringat. Bukan dengan tidur, bukan dengan bersantai-santai, bukan dengan lehai-lehai, enggak. Sehingga kita, ketika kita beragama Islam ini, pertanyaan yang ada pada diri kita, apa yang sudah kita perbuat untuk agama kita? Apa perjuangan yang sudah kita perjuangkan untuk agama ini? Maka itulah yang menjadi introspeksi diri kita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Karena waktunya Isya sudah datang dan waktunya sudah habis, kita cukupkan sampai sini terlebih dahulu. Dan apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah, apabila ada salahnya datangnya dari saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.